Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Jamaah kajian duha di Masjid Baitur Rahmah, Jalan Legoso, Ciputat, Tangsel yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita mempelajari suatu ilmu yang kemungkinan kebanyakan manusia atau umat Islam meremehkan, bahkan mungkin tidak sempat, tidak ada waktu. Padahal ilmu ini akan membimbing seorang muslim untuk lebih dekat mengenal Nabi Muhammad SAW dalam rangka mencintai yang benar, dalam rangka menapaki setiap tapak jejak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang akan ditanya kelak hubungannya dengan kita kecuali beliau, kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan pertanyaan itu langsung di pembukaan, di kubur. Begitu kita masuk ke alam kubur, setelah nanya, malaikat Munkar dan Nakir bertanya tentang Allah, Rabbuna Allah, orang beriman akan menjawab Rabbuna Allah. Lalu ditanyalah tentang siapa laki-laki yang datang membawa dinul Islam. Orang beriman akan menjawab dengan lugas, fasih, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan ditanya tentang Islam, dinullah, madinuka, al-Islam. 3 pertanyaan, tidak lebih, bahkan ada yang melebihkan, yaitu ma'ilmuka, apa ilmumu, Al-Quran. Pertanyaan 4 ini atau 3, sebagian ada yang menjelaskan 4 karena ada dasarnya dari Sunan Abi Daud, hadis, tapi yang masyhur adalah 3. Jika kita dapat menjawabnya, maka itu salah satu kunci kebahagiaan di awal pertemuan kita di alam barzakh. Betapa pentingnya ilmu ini, yaitu ilmu ma'rifatun nabi bil adillah, mengenal, memahami Nabi Muhammad SAW dengan dalil-dalil. Ya, oleh sebab itu susunan kitab ini Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari perjalanan pembacaan kita sudah sampai kepada kelahiran Nabi, hari kelahiran Nabi, yaitu terakhir di halaman 299, di halaman buku ya, bukan halaman aplikasi. Halaman bukunya adalah 299. Tanggal lahir Nabi dari 297, 298. Di 299 disimpulkan oleh Ustadz secara bagan, ya seperti ini. Nah, ini bagannya, tunjukkan. Dijelaskan di situ kelahiran Nabi Muhammad SAW harinya hari Senin.
Sepakat itu ulama. Tanggalnya, maka tanggal ada perbedaan. Ya. Tanggal ada 2 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, 17 Rabiul Awal. Itu perbedaan tanggal. Ya. Kalau bulan ada 2 perbedaan. Bulan Ramadan ini lemah, yang kuat adalah bulan Rabiul Awal. Ya, begitu. Jadi 2, 8, 10, 12, 17 ini perbedaan pendapatnya. Intinya tidak benar jika seorang memastikan bahwa Rasulullah SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Karena para ulama berbeda pendapat dengan pendapat-pendapat yang muktabar seputar hal ini. Meskipun mereka nyaris sepakat akan kelahiran beliau pada bulan Rabiul Awal, namun mereka berselisih dalam menentukan tanggalnya. Dalam perbedaan ini perbedaan penanggalan, tidak akan berpengaruh dengan akidah manhaj seorang muslim. Ya, tapi untuk memutlakkan tanggal 12 juga nggak boleh. Ya, begitu. Ini kehati-hatian umat Islam. Ulama sangat berhati-hati dalam hal ini. Berbeda dengan agama lain. Mereka yakin sekali 25 Desember hari Natal kelahiran Isa alaihissalam. Padahal itu adalah perayaan yang diadopsi dari Romawi. Peringatan dulu sebelum sebelum Kristen masuk ke Romawi, Raja Konstantin kalau nggak salah itu memberi syarat, silakan kami akan terima Kristen, syaratnya perayaan lahirnya Dewa Zeus kalau nggak salah tanggal 25 Desember harus tetap diperingati. Maka digabungkanlah ajaran Kristen ini dengan Romawi, maka dijadikanlah kelahiran Nabi Isa alaihissalam tanggal 25 Desember dan mereka memperingati seluruh dunia. Inilah bid'ah-bid'ah yang ada di Kristen. Padahal seorang doktor ahli bedah, Maurice Bucaille, dalam bukunya Bible, Quran, dan Modern Science, modern, ilmu modern, menjelaskan dia orang Kristen, orang Prancis, ya, bahwa tidak tepat memperingati kelahiran Nabi Isa alaihissalam tanggal 25 Desember. Begitu. Mereka nggak peduli itu. Bahkan bid'ah-bid'ah yang satu itu diikuti dengan bid'ah-bid'ah lain. Seperti adanya kakek-kakek yang berjenggot bawa hadiah, itu bual-bualan mereka. Kalau kita alhamdulillah kita ketat dalam hal ini. Ya. Di sini ada tulisan Ustadz, perhatian. Sikap umat Islam terkait hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dapat dikategorikan menjadi 3 model. Yaitu 1, saya akan bacakan sampai habis, nanti kalau ada waktu kita tambahkan. 1, mensyukurinya dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan berpuasa pada hari Senin dan di setiap pekannya. Gitu. Ini contoh yang berdasarkan dalil yang telah lewat. Ya, begitu. Yaitu apalah? Zaka yaumu wulidtu fi wa yaumu yub'atsu aw unzila alaihi fi. Karena hari Senin adalah kelahiranku serta hari pengutusanku sebagai nabi atau dari diturunkannya wahyu kepadaku. Ya, Nabi SAW berpuasa sunnah setiap hari Senin. Ya, itu tanda syukur beliau. Umatnya kalau yang mau niru benar-benar, yaitu tiap Senin puasa, tanda bersyukur bahwa Nabi diutus dan kita beriman kepadanya, begitu. Atau
itu ada hadis lain di mana kedua hari tersebut yaitu Senin dan Kamis, hari dipaparkannya amalan-amalan kepada Tuhan semesta alam, pada Rabbul Alamin. Dan aku suka jika amalanku dipaparkan dalam riwayat diangkat, sementara aku dalam keadaan kondisi berpuasa. Sederhana sekali dan boleh tiap pekan, gak harus setahun sekali. Kalau baca sirahnya jangan nunggu setahun sekali, baca tiap hari dan difahamkan. Kalau tidak bisa bahasa Arab, ke bahasa yang kita paham, karena kita mengambil manfaatnya. Islam ini logis. Belajar bahasa Arab kalau memang mau pakai bahasa Arab. Sayangnya ada setiap tahun baca rawi. Saya dulu kecil baca rawi itu, inna fatahna laka fatham mubina dan lain-lain seterusnya, tapi nggak paham. Itu syair ulama besar memang, Barzanji, ya, tapi ada gulu-gulunya di situ, ya, bahkan bacanya seperti Al-Quran. Ini satu, mensyukurinya dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan berpuasa. Nah itu kalau kita ingin bersyukur atas diutusnya Nabi, dilahirkannya Nabi, ikut sunnahnya. Ya, Rasulullah SAW lah yang mencontohkan cara perayaan ini, yaitu dengan berpuasa pada hari Senin, sebagaimana pada hadis yang baru saja berlalu. Dan inilah sikap yang benar yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam terkait kelahiran nabinya, ya, Nabi Muhammad SAW. Biasanya yang diperintahkan tidak dikerjakan, yang dilarang dikerjakan. Ini sifat kita. Kita dilarang, ayah kita dilarang untuk makan benda pohon, tapi dikerjakan. Ini kesalahan, karena dia sudah minta maaf, dia sudah bertaubat, tapi karakter itu terus melekat pada cucunya. Anak Adam selalu begitu. Yang dilarang dikerjakan, yang disuruh tidak dikerjakan. Ya, disuruh puasa tiap Senin kalau memang cinta Nabi, karena Nabi juga berpuasa dalam rangka memperingati disitulah aku lahir. Jadi hari Senin itu jelas. Kalau tanggalnya tidak ada perbedaan sampai 4 atau 5. Kedua, mengadakan acara maulid dengan membaca sejarah Nabi SAW kemudian beramal soleh, yakni melakukan hal tersebut pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal setiap tahunnya. Maulidan dengan cara seperti ini diperbolehkan oleh banyak ulama mazhab Syafi'i mutakhirin, mazhab bukan Imam Syafi'i, ya, mazhab Syafi'iyah mutakhirin. Harus paham, beda Imam Syafi'i dengan mazhabnya. Ya, kebanyakan ulama mutakhirin juga, bukan mutakaddimin. Mutakaddimin mungkin seperti muridnya Rabbi, ya, murid-murid Imam Asy-Syafi'i itu Rabbi, ya, Imam Rabbi dan lain-lain. Ya, mutakhirin mungkin akhir-akhir ini, ya, begitu. Seperti, nah ini disebut namanya Abu Syamah rahimahullah, wafat 665 Hijriah. Lihat tuh, 665 Hijriah, jauh sekali dari sahabat, tabi'in dan lain-lain. Al-Iraqi rahimahullah, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Ini para pendukung mazhab Imam Asy-Syafi'i mutaakhirin. Al-Iraqi pentakhrij kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali hadis-hadisnya ditakhrij sama beliau. Al-Iraqi, kalau nggak salah punya Alfiyah, ya, Alfiyah, bait-bait tentang hadis, begitu. Al-Hafiz Ibnu Hajar ma'ruf buat kita, Sahibul Fathul Bari, Sarah Sahih Bukhari. Beliau ini termasuk Asy-Syafi'i, ya, Syakawi, As-Suyuti dan Qastalani rahimahumullah.
Ini ulama-ulama yang menyatakan maulid itu membolehkan maulid dengan cara seperti ini, yaitu melakukan hal tersebut pada setiap tanggal, yaitu apa? Mengadakan acara maulid dengan membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, kemudian beramal saleh. Itu saja keterangan dari Ustadz. Ulama-ulama yang disebut ini. Dan sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa acara maulid dan semacam ini adalah bid'ah yang munkar. Ingat, karena pendapat ulama, maka ada pendapat ulama lain. Mereka saling beristihad. Yang paling mendekati kebenaran hanya Allah yang tahu. Ya, seperti pendapat Al-Faqihani rahimahullah wafat 734 Hijriah, Ibnul Hajj rahimahullah wafat 737 Hijriah, Asy-Syatibi wafat 79 Hijriah. Asy-Syatibi sahibul kitab Iktisam. Ibnu Taimiyah maklum ya rahimahullah, dan As-Syaukani sahibul kitab Nailul Autar kalau nggak salah. Hal ini dikarenakan maulidan dengan acara apapun adalah perkara baru yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para tabi'in. Bahkan tidak pernah dikerjakan oleh para imam mazhab. Abu Hanifah rahimahullah, Malik rahimahullah, Syafi'i rahimahullah, dan Ahmad. Selain itu, amalan ini adalah bentuk tasyabbuh dengan kaum Nasrani yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam, hari kebangkitan Nabi Isa alaihissalam, serta hari pengangkatan Nabi Isa alaihissalam. Dan yang sering tersebar adalah bentuk yang ketiga yang banyak diingkari oleh para ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i, yaitu ini satu ya, tadi satu apa, dimana mensyukurinya dengan puasa. Ini sunnah, dapat pahala, perintah lagi, tapi sedikit yang ngerjakan. Kedua, cuma sekedar setahun sekali baca sirahnya dan lain-lain kumpul. Ini ada dua pendapat, ada yang mendukung, ada yang membid'ahkan tetap. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal kumpul baca sirah nabawiyah, ya, ini masih dibid'ahkan. Ketiga, mengadakan acara maulid dengan berhura-hura, berlebihan, dan mencampurinya dengan kemungkaran-kemungkaran. Ini yang banyak dikerjakan. Ya, karena makin lama orang makin bodoh, makin jauh dari sumber air. Ya, 300 tahun itu sumber air jernih. Khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Ya, sebaik-baik zaman, sebaik-baik manusia adalah zamanku 100 tahun, 100 tahun lagi sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Makin jauh makin keruh. Itu sumber air bersih. Oleh karena itu, pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari menulis buku tentang peringatan-peringatan penting terkait kemungkaran yang terjadi pada acara maulid yang berjudul Tanbihat al-wajibatu liman yasna'ul maulida bil munkarat. Peringatan yang wajib disampaikan kepada orang yang bermaulid Nabi dengan kemungkaran-kemungkaran. Ini tokoh NU menulis, tapi biasa, ya, awal-awal bagus diikuti, lama-lama hilang fatwa-fatwa pendiri ini. Bahkan orang yang menyokong fatwa ini malah dibilang Wahabi dan lain-lain. Na'udzubillah. Di antara kemungkaran adalah adanya musik pada acara tersebut. Padahal seluruh ulama 4 mazhab mengharamkan musik, apalagi ulama mazhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam menyatakan, seorang yang mencuri alat musik maka tangannya tidak perlu dipotong, karena hukum mencuri alat musik
sama dengan mencuri bir dan mencuri babi, sama-sama perkara haram. Jadi ada orang mencuri ya alat musik, itu nggak ada kena hukum had ya, hukum apa tuh? Potong tangan ya. Dalam juga Imam Syafi'i menyatakan barang siapa yang merusak alat musik maka dia tidak perlu menggantinya. Dalam juga Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang merusak alat tanah. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Az-Zawazir ya, Al-Iqtirab Al-Kabair menggolongkan perbuatan memainkan alat musik ke dalam dosa-dosa besar. Beliau mendasari hal itu dengan menyatakan bahwa perbuatan tersebut melalaikan dan setan senang jika kita terlalaikan dari Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana umat bisa jaya sementara mereka terlalaikan dan sibuk dengan musik serta terlalaikan dari Al-Quran serta hadis-hadis Nabi SAW. Di antara kemungkaran lainnya adalah adanya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, tabzir, pengamburan harta tanpa manfaat, pembuatan patung dan pawai, dan lain sebagainya. Apakah hal semacam ini bisa menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW? Sekali-kali tidak. Belum lagi ketika waktu sholat tiba, salat berjamaah pun tidak ditegakkan oleh mereka. Catatan di sini, cintailah Nabi SAW dengan mengikuti ajaran dan sunnahnya. Syukurilah kelahirannya dengan cara yang beliau SAW contohkan, yaitu dengan berpuasa pada hari Senin di setiap pekannya. Jadi yang diperintahkan sederhana dan semua bisa. Gak harus nunggu berjamaah puasa sunnah. Seorang ibu-ibu yang sibuk punya anak 20 ya bisa melaksanakan setiap Senin. Ya, bahkan itu untuk menambah kekurangannya dalam puasa ya di hari-hari lainnya. Seorang yang bapak juga sarapan pagi, berangkat kerja, pulang buka, ya lebih nikmat dalam rangka mengingat, mensyukuri. Ya Allah, inilah kelahiran Rasulmu yang telah membawa cahaya yang aku berada di dalamnya. Dan lebih khusyuk. Ya, dan itu bersifat individu. Ya, begitu. Kalau belum mampu ya nggak apa-apa, sunnah saja itu. Ya, nggak harus ngumpulin duit untuk puasa. Anak-anak boleh dilatih juga yang sudah mulai balik ya, berpuasa sunnah Senin sama-sama satu keluarga, sahur sama-sama, buka sama-sama, jelaskan Rasulullah lahir hari Senin anak-anakku, ayo kita berpuasa dalam rangka bersyukur pada Allah atas kelahiran. Jadi bagannya di sini terakhir sikap umat Islam terkait kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mengadakan acara maulid dengan membaca ajaran Nabi SAW kemudian beramal soleh. Ini boleh ya. Diperbolehkan oleh banyak ulama mazhab Syafi'i. Itu lihat bagannya di halaman 303. Ya. Abu Syamah wafat 665 Hijriah. Al-Iraqi, Al-Hafiz Ibnu Hajar, Syakawi, As-Suyuti dan Al-Qastalani. Bid'ah yang munkar, ya tetap perbedaan pendapat. Al-Faqihani ya, Faqihani 734, Ibnu Hajj 737 Hijriah, Asy-Syatibi 790 dan Ibnu Taimiyah dan As-Sauqani. Ini yang bid'ah, tidak boleh walaupun sekedar kumpul baca kitab. Ya, kitabnya yang benar, Quran Sunnah, tetap, ya begitu. Tidak boleh tetap baca kira kayak kita gini, kapan saja baca kitab. Masa nunggu setahun sekali? Ya, ini aja nggak bisa habis baca tiap hari. Saya bacakan ini hampir sepekan 5 kali. Ya masih di halaman setengah buku ini ada 6 kitab kayak gini, 5 atau 6 kitab, belum ditambah kitab-kitab lain.
Mensyukurinya dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan berpuasa pada hari Senin di setiap pekannya. Ini sikap yang paling benar sudah. Dan ini setiap pekan lagi. Kalau yang tadi duduk kumpul baca setahun sekali itu 12 Rabiul Awal. Kalau ini sepekan sekali. Ya, ini sikap yang benar. 3, mengadakan acara maulid dengan berhura-hura berlebihan, ya, dengan kemungkaran-kemungkaran. Dan paling parahnya ada di antara kemungkaran itu, mereka baca berjanji atau apa terus salawat berdiri. Yang dengan baca ya Nabi salam alaika, dia menghadiri bahwa Nabi hadir. Mereka seakan-akan melihat roh Nabi. Bayangkan kalau malam itu ada 100 masjid, 1000 masjid, gentayangan sekali itu rohnya Nabi. Sibuk banget. Yang tadi masjid ini apalagi jamnya bareng, maka rohnya berpecah. Bagaimana menafsirkan itu? Perlu dalil. Sibuk banget Nabi. Mereka nafsirin semaunya. Berdiri seakan-akan benar-benar Nabi itu datang. Kadang nengok pintu, kadang bahkan pimpinan jelalatan matanya, Nabi lewat katanya. Nabi lewat jadi sahabat dia. Apa definisi sahabat? Orang lihat Nabi. Ya, sampai sekarang masih ada sahabat akhlaknya kayak Abu Jahal. Na'udzubillah. Ini pelecehan-pelecehan yang atas dasar cinta yang bodoh. Tidak semua cinta sampai kepada yang kita cintai. Betapa banyak anak muda mencintai gadis pilihannya, tapi nggak sampai, nikahnya sama janda, anak 10 lagi. Ya, itu wajar. Ya, cinta dari kecil, teman main, ujung-ujungnya nikah sama ibunya. Bisa jadi. Apalagi cinta Nabi dengan ilmu, bukan dengan syahwat. Ini orang-orang yang mencintai Nabi dengan syahwat dan yakin banget kalau Nabi mencintainya. Ya, na'udzubillah. Hati-hati. Ini ilmu semua, ya. Terserah kita setelah dapat ilmu seperti ini. Kiai Hasyim Asy'ari menulis buku tentang peringatan-peringatan penting terkait kemungkaran yang terjadi pada acara Maulid, ya, yang berjudul tadi, ya, Tanbihat, Wajibat, Liman Yasna'u Mauludi, ya, bil munkarat, ya, peringatan-peringatan yang wajib dihindari bagi orang yang melakukan Maulid Nabi dengan kemungkaran-kemungkaran, musik, ikhtilat, meyakini yang gaib-gaib, Nabi hadir, dan lain-lain, banyak lagi. Mungkin ada yang buat makanan khusus untuk Nabi. La haula wala quwwata illa billah. Jika ada pertanyaan silakan. Pelajaran kita sudah selesai, tinggal tambahan ini. Ada beberapa tambahan yang menurut saya penting, ya. Ustadz tidak menghadirkan sejarah di sini di kitab yang kita baca, mungkin di halaman-halaman selanjutnya. Tapi kita dapatkan dari ustadz lain seperti, ya, salah satu ustadz muda yang sangat produktif buat saya, yaitu Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal MSc. Bisa kita dapatkan sejarah kelam Maulid Nabi. Ini saya pilih karena bagus sekali. Ya, langsung saja. Al-Maqrizi, seorang pakar sejarah, mengatakan para khalifah Fatimiyun memiliki banyak perayaan sepanjang tahun. Jadi asal usul Mauludin, saya sempat terkecoh. Saya pikir benar berita bahwa Maulidin Nabi asal usulnya dari Salahuddin Al-Ayyubi. Ini bohong. Bagaimana mungkin disandarkan kepada beliau rahimahullah, beliau pahlawan yang menghancurkan Bani Fatimiyah, ya, Bani Ubaidiyah, ya, di Mesir. Bani Ubaidiyah menguasai kekhalifahan. Begitu Abbasiyah runtuh, naik nih Bani Ubaidiyah. Banyak ulama nggak mau manggil Bani Fatimiyah karena sanadnya nggak nyambung ke Rasulullah. Dia ngaku-ngaku, biasa ngaku-ngaku ngibulin manusia sampai dia bikin bahwa dia ini Bani Fatimiyah, ada turunan dengan Rasulullah, makanya kuat. Ya, terakhir kekuatannya ada di Mesir.
Ya, yang benar adalah dinasti Ubaidiyun, ya, atau juga Fatimiyun. Ya, seperti Israel. Kita susah menghindar manggil Israel karena Syekh Rabi mengharamkan, mencegah jangan panggil mereka Israel. Karena Israel Bani mulia. Yahudi mengadopsi nama itu untuk menyematkan ke diri mereka yang sifatnya sangat buruk sekali sampai sekarang. Orang kafir aja benci. Ya, Yahudi sendiri yang ortodok benci pada mereka. Ya ini Fatimiyah atau Ubaidiyun. Al-Makrizi seorang ulama pakar sejarah mengatakan para khalifah Fatimiyun memiliki banyak perayaan sepanjang tahun. Kalau mau ikutin sebenarnya banyak perayaan yang dilahirkan dari Bani Ubaidiyun. 1. Hari Asyura, lihat nih. 2. Maulid Nabi. 3. Maulid Ali bin Abi Thalib. 4. Ya, Maulid Hasan dan Husain. 5. Maulid Az-Zahra Fatimah. 6. Maulid khalifah yang sedang berkuasa. Jadi khalifah yang berkuasa ya diperingati itu kelahirannya. Perayaan malam pertama bulan Rajab, perayaan malam pertengahan bulan Rajab ya. Malam bulan pertengahan bulan Rajab beda sama pertama bulan Rajab. Perayaan malam pertama bulan Sya'ban, perayaan malam pertengahan bulan Rajab. Ini hampir tiap malam ada. Perayaan malam pertama bulan Ramadan maksudnya. Perayaan malam penutup Ramadan, perayaan Idul Fitri, Idul Adha. Ini sunnah kalau ini. Perayaan Idul Qadir, perayaan musim dingin dan musim panas, perayaan malam Al-Khalij. Hari Nauruz, tahun baru Persia, hari Al-Ghottos, hari Milad Natal, ya Christmas, hari Al-Khamisul Adas, 3 hari sebelum Paskah, hari Rukubat, ya. Ini dari kitab Al-Mawaiza wal I'tibar bi Zikri Khutatil wal Asar, dinukil dari Al-Maulid. Ya Ustadz menukil nih, bagus sekali. Syekh Bakhit Al-Mu'ti, Mufti Negeri Mesir, dalam kitabnya Ahsanul Kalam mengatakan bahwa yang pertama kali mengadakan 6 perayaan Maulid yaitu 1. Perayaan Maulid Nabi, Maulid Ali, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain, Maulid Khalifah yang berkuasa, Maulid Lidinillah, ya begitu. Banyak ya, kita nggak ulang-ulang ini. Artinya mereka lah pencetus sebenarnya. Ya, mereka hidup di tahun 300 sekian Hijriah, 360-an. Ya, setelah runtuhnya Abbasiyah. Mereka memang Syiah Karamitah atau Nusairiyah. Nanti kita akan jelaskan tentang mereka secara detail. Pendapat Ibnu Taimiyah, Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani Ad-Dimashqi mengatakan tidak disangsikan lagi jika kita melihat pada sejarah kerajaan Fatimiyun, kebanyakan dari raja penguasa mereka adalah orang yang zalim, sering menerjang perkara yang haram, jauh dari melakukan perkara yang wajib, paling semangat dalam menampakkan bid'ah yang menyelisih Alkitab dan Sunnah, dan menjadi pendukung orang munafik dan ahli bid'ah. Dan kebanyakan musuh-musuh dalam menyerang negara Islam atau kekhalifahan Islam masuk melalui Syiah ini. Ya, kita nggak ada waktu untuk menjelaskan itu semua. Perlu diketahui para ulama telah sepakat bahwa daulah Bani Umayyah, Bani Al-Abbas atau Abbasiyah lebih dekat pada ajaran Allah dan Rasulnya, lebih berilmu, lebih unggul dalam keimanan daripada daulah Fatimiyun. Dua daulah tadi lebih sedikit berbuat bid'ah dan maksiat daripada daulah Fatimiyun. Begitu pula khalifah kedua daulah tadi lebih utama daripada daulah Fatimiyun. Beliau Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan Bani Fatimiyun adalah di antara manusia yang paling fasik, banyak bermaksiat dan paling kufur. Ya, Majmu' Fatawa buku yang ke-35 halaman 127. Nah, pertanyaan, apakah Fatimiyun memiliki nasab sampai Fatimah? Bani Fatimiyun atau Ubaidiyun juga menyatakan bahwa mereka memiliki nasab silsilah keturunan sampai Fatimah. Ini hanyalah suatu kedustaan.
Tidak ada satupun ulama yang menyatakan demikian. Ya biasa pengakuan, ngaku-ngaku turunan Nabi dari dulu. Dari 300 tahun Hijriah sampai sekarang masih banyak orang-orang ngakunya turunan Nabi. Ya, sekarang udah ada tes DNA kalau mereka percaya. Ya, ada kisah-kisah di mana ada orang ngaku turunan Nabi dijeblosin ke singa, kandang singa. Singa nggak mau makan. Ya kamu benar. Ada perempuan ngaku-ngaku turunan Nabi udah merekrut manusia, ya ditantang oleh seorang ulama. Ya susah ngetesnya, dulu nggak ada DNA. Coba suruh dia masuk ke kandang singa. Ya nanti singa akan memilih turunan Nabi. Nangis dia kabur. Ya seharusnya yang ngaku-ngaku turunan Nabi siapkan kandang singa, suruh masuk. Ya itu sudah tes terakhir. Kalau semua orang bisa ngaku dan nggak dites, ya begitu. Kalau sekarang udah DNA, kalau emang dipercaya. Ahmad bin Abdul Halim juga menyatakan, kalau saya sebut Ahmad bin Abdul Halim karena aslinya bukunya seperti itu, maksudnya Ibnu Taimiyah, ya mengatakan dalam halaman yang sama, sudah diketahui bersama dan tidak bisa disangsikan lagi bahwa siapa yang menganggap mereka di atas keimanan, ketakwaan atau menganggap mereka memiliki silsilah keturunan sampai Fatimah, sungguh ini adalah suatu anggapan tanpa dasar ilmu sama sekali. Allah Ta'ala berfirman, wala tafu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Suratul Isra ayat 17 ayat 36. Beliau Ibnu Taimiyah juga mengutip, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang bersaksi pada kebenaran sedang mereka mengetahui. Ya dalam ilmu Islam apa saja ada dalilnya. Dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah terkenal orang yang bisa menghadirkan dalil yang kita tidak pikir, ulama lain tidak pikir itu dalil untuk bab ini. Itu kelebihan beliau. Makanya setiap beliau berdebat hampir nggak pernah kalah. Kecuali berdebat sama orang bodoh. Kalah. Sebagaimana Ali Radwan. Ya aku berdebat dengan orang pintar, insya Allah aku menang. Tapi begitu dihadapi dengan orang bodoh, kalah. Dengan siapa kita kalah? Kita bilang hadis ini, dia pakai hadis lain. Ya, coba ini salah satunya. Allah Ta'ala juga mengatakan saudara Yusuf, yang artinya wa ma syahidna illa bima alimna. Ini buat kita kalau kita baca surat Yusuf, ada yang sudah hafal surat Yusuf, baca ini lewat saja. Tapi Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, bisa menghadirkan dalil ini untuk memperkuat, ya, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Surat Yusuf ayat 81. Ya, waktu saudaranya ditanya tentang mana si Bunyamin, ya, dia mencuri. Kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Bapaknya bilang, benarkah dia mencuri? Nah, ini jawaban saudaranya. Ya, Allah Ta'ala juga mengatakan saudara Yusuf, yang artinya wa ma syahidna illa bima alimna. Seorang hanya boleh bersaksi jika dia ketahui. Enggak boleh saksi dusta, saksi palsu, tidak boleh. Ya, yang kami lihat Bunyamin itu ditangkap. Walaupun itu tekniknya Yusuf untuk menahan adiknya Bunyamin. Gitu. Ya. Begitu pula Ibnu Khalikan mengatakan para ulama peneliti nasab mengingkari klaim mereka dalam nasab yang dia sampai pada Fatimah. Kalau orang sudah berbohong pada laknatullah wal malaika wan nasi ajma'in, laknatnya Allah dan malaikat dan seluruh manusia akan melaknat orang yang bernasabkan bukan nasabnya. Na'udzubillah, ya, begitu. Tandanya kita hati-hati dalam bab ini, jangan taklid, ya, taklid buta namanya. Hati-hati taklid buta, taklid yang membawa kepada neraka ujung-ujungnya. Bentar nih ada teknik. Ikhwah rahimanikumullah. Jadi hendaknya kita bersabar dalam bab ini, ya.
bersabar dalam mendakwahkan kebenaran, dan jangan takut, dan jangan berdebat. Ya, nggak perlu kita berdebat dengan orang-orang yang nggak percaya. Biarkan mereka, kita doakan. Kalau mereka minta penjelasan, kita jelaskan dengan cara yang baik, dengan ilmu, ya. Dan jika mereka masih menolak, itu hak. Itu hidayah di tangan Allah, bukan di tangan kita. Ya, kita hanya menyampaikan apa yang benar. Abdullah Tuwaijir mengatakan, Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani dalam kitabnya yang menyingkap bahwa rahasia dan mengoyak tirai Ibnu Bani Ubaidiyun, beliau menunjukkan bahwa Bani Fatimah adalah keturunan Majus. Lebih parah lagi ini. Ya, ulama tidak tinggal diam jika ada kemungkaran. Bahkan di sini mengatakan mereka ini turunan Majusi. Cara beragama mereka lebih parah dari Yahudi dan Nasrani. Bahkan cara beragamanya lebih parah. Bahkan yang paling ekstrim di antara mereka mengklaim Ali sebagai ilah, Tuhan yang disembah. Atau ada sebagian mereka yang mengklaim Ali memiliki kenabian. Sungguh Bani Ubaidiyah atau Fatimah ini lebih kufur dari Yahudi dan Nasrani. Ini ulama-ulama besar yang berfatwa. Al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Mu'tamad menjelaskan panjang lebar ya tentang kemunafikan dan kekufuran Bani Fatimiyun. Begitu pula Abdul Hamid Al-Ghazali membantah akidah mereka dalam kitabnya Hadailul Batiniyah, mengungkap kesalahan aliran Batiniyah. Ya, dalam kitab Al-Bidah Al-Hauliyah. Inilah ya, dan kehancuran umat Islam dikarenakan mayoritas mengikut apa yang kebanyakan manusia ikuti. Ya, padahal Allah menjelaskan bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan dari manusia itu tidak tahu. Bal aktsaruhum la yaqilun. Dan kebanyakan manusia itu bodoh. Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pertama, Maulid Nabi tidak ada asal usulnya sama sekali dari salafus soleh. Ya, tidak kita temukan pada sahabat, para tabi'in yang merayakannya, bahkan dari imam mazhab. Imam mazhab itu ada masih di kalangan 300 tahun, khairan nas qarni. Ya. Kedua, munculnya Maulid Nabi adalah pada masa Daulah Fatimiyun sekitar abad ketiga Hijriah. Nah, ini abad ketiga. Jadi baru selesai abad ketiga ini lahir ini. Ya. Dan kekhalifahan Bani Fatimiyun ini, Daulah Fatimiyun ini dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 546 Hijriah. Dulu kita dapat berita, dulu pasukan Salahuddin Al-Ayyubi berperang dalam perang salib, lalu tentara Kristen sedang Christmas. Lalu ini berita ya, berita yang bohong. Lalu para tentara Islam bilang, mereka sedang peringati, masa kita nggak ada apa-apa malam ini? Maka dicarilah, oh ya kita boleh peringati Nabi. Itu, padahal itu nggak benar. Ya, Al-Ayyubi bahkan menghancurkan Bani Fatimiyun. Ketika Fatimiyun memiliki banyak penyimpangan dalam masalah akidah sampai aliran ekstrim di antara mereka mengakui Ali Tuhan. Fatimiyun adalah orang yang gemar berbuat bid'ah, maksiat dan jauh dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Keempat, merayakan Maulid Nabi berarti telah mengikuti Daulah Fatimiyun. Ya, yang pertama kali memunculkan perayaan Maulid. Dan ini berarti telah ikut-ikutan dalam tradisi orang yang jauh dari Islam, senang berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunannya, telah menyerupai di antara orang yang telah menyerupai di antara orang yang paling fasik dan paling kufur. Padahal Nabi SAW bersabda, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Orang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Nauzubillah. Ya, begitu. Jadi yang aman adalah meninggalkannya. Ya. Yang jelas-jelas dalilnya kuat, qat'i, dalil, itu yang kita amalkan. Puasa Senin, setiap Senin silahkan. Pahala lagi. Ya, atau kalau mau baca ya, kalau yang dibolehkan ya baca setahun kali
12 Rabiul Awal itu pun yang diperselisihkan, ya, gitu. Masih ada 5 menit lagi, jika ada pertanyaan silakan. 15 menit lagi. Jadi ikhwah fillah, mereka yang membolehkan ini, ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesan dari bicara masalah kita cara bersyukuri atas kehadiran dan kita sepakati bahwa yang terbaik adalah berjatuh Nabi, yaitu kita berpuasa pada hari. Nah, kebetulan di tempat kami ini adalah majmua, ada macam-macam nanti mayoritas dan selalu tiap tanggal 12 bulan awal itu adalah diberi hari. Walaupun saya diundang tapi saya lulus hari, tapi kali ini dari beberapa tahun lalu saya tidak hari, tapi selalu ada undangan hadir di apa tersebut dan membawa proposal. Tentunya kami memberikan sumbangan atas proposal tadi. Bagaimana hukumnya dengan sumbangan yang saya kasih ke acara yang kelihatan lebih dari beberapa kali banget. Jadi kan ada tadi yang baca surat Nabawiyyah, kemudian puasa dan bergurau-gurau ada musik dan lain-lain. Bagaimana dengan sumbangan saya tadi? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, di kehidupan kita yang memang hampir tidak mungkin menghindar dari kemajemukan, ya, heterogen, ya. Kalau dari jauh-jauh hari kita jelaskan, ya, kepada panitia, saya nggak ikut peringatan ini, ya, jangan setiap tahun timbul masalah, setiap tahun begitu duduk di daerah itu, datengin ketua DKM-nya atau pimpinannya, RT RW. Maaf, yang sunnah yang saya pahami, saya akan ikut dan saya paling depan insya Allah. Idul Fitri, Idul Adha, ya. Tapi yang menurut saya bid'ah, ya, saya tidak akan ikut dan tidak akan nyumbang. Ya, jadi orang yang datang tuh udah tahu, pimpinannya udah tahu. Silakan cari sumbangan, tapi nomor ini jangan tuh, Bapak itu telah datang ke saya. Jangan tiap baru datang baru dijelasin. Nanti besoknya orang lain lagi yang datang, ini capek kita. Saya setiap alhamdulillah tinggal di situ, saya cari pimpinannya, ketua RT, RW, ketua majelis taklim. Maaf, saya nggak datang kajian Bapak karena menurut saya begini-begini. Selesai. Itulah kaifiah kita aja bagaimana. Ya, dengan ini masalah komunikasi. Mereka paham kok. Kalau Bapak mau dalilnya saya siapkan. Kalau saya nggak sanggup, saya akan bawakan Ustadz saya menjelaskan. Ini pendirian saya, tolong hormati Pak. Tapi kerja bakti ikut begitu loh. Ya, ikut kerja bakti, bersihkan masjid ikut. Jangan semuanya nggak ikut. Iya Pak, silakan. Uang yang saya kasih ke sumbangan proposal tadi bagaimana? Ya. Kalau memang Bapak yakini ini suatu kemungkaran, masuk ke bab wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kami saling tolong menolong. Al itsm dalam perbuatan dosa, bidah dosa. Ya, wal 'udwan dan permusuhan. Karena melakukan dosa ujung-ujungnya permusuhan. Buktinya apa? Mereka mudah sekali ngecap orang yang nggak ikut maulid Wahabi. Bukankah itu permusuhan? Diboikot, nggak sholat, Bapak nggak sholat 5 kali di masjid, nggak apa-apa buat mereka. Begitu nggak ikut maulid, langsung diusir dari daerah itu. Ini orang nggak ikut maulid. Subuh nggak pernah diperiksa, kenapa Bapak nggak ikut sholat subuh? Nah itu bagus tuh. Bahkan Rasulullah hampir ngebakar rumah-rumah orang yang sholat di rumah. Itu ada dalilnya itu. Kalau setiap RT RW, kenapa Bapak orang Islam kok saya nggak pernah lihat di masjid? Ini enggak ikut tahlilan, langsung didatangi, di boykot, di apa itu jahati. Ini kan mereka menegakkan kebatilan, isim wal udwan, tidak nyumbang maulid dimarahi,
diusir dari daerah itu. Saya pernah tinggal di suatu tempat, pokoknya yang enggak usolli enggak boleh sholat di musola itu. Saya datangin orang itu, ya, saya kejelaskan kedudukan usolli dan lain-lain, mereka nggak berani. Jangan dibikinin KTP, sampai ujungnya kayak KTP. Ya, hukum Undang-Undang 45 memang ada, yang tidak baca usolli tidak berhak membuat KTP, padahal WNI, karena dia berkuasa. Jadi tergantung Pak, maka jangan bayar, tapi jelaskan awalnya. Pak, nih uang saya untuk sumbangan masjid, gotong royong, tapi jangan ya, saya nggak ikut. Kalau dia itu ijab kabul kita kepadanya. Kalau begitu kita bayarin, dia pakai untuk maulid, urusan mereka, Bapak nggak kena. Paham? Bayar, tapi ini bukan untuk maulid ya. Bayar, sumbangan misalkan setiap bulan kena sumbangan 50, udah masuk tuh maulid dan lain-lain, gotong royong, itu nggak apa-apa. Saya pernah tanyakan kepada Ustadz Ad-Darini, saya satu grup dengan beliau, tentang orang yang bayar iuran, lalu di dalam iuran itu ada untuk perlombaan 17 Agustus dan lain-lain. Bilang boleh, itu iuran gabung, urusan mereka itu. Kecuali kalau datang khusus untuk maulid, itu yang nggak boleh. Sekarang Bapak sebulan udah bayar nih, ya, kegiatan masjid, ya sudah biar. Ya, kita niatkan untuk yang sunnah, bersihkan karpet ini itu. Kalau mereka selimpangkan dengan bid'ah karena mereka yang punya pimpinan, ya udah kita beristighfar. Saya bukan untuk itu, niatkan bukan untuk itu. Kalau mereka menyalahgunakan, itu urusan mereka. Wallahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan lain. Jadi ada pertanyaan, pernah ada tuduhan, dan ini bagus Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, benarkah Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, Salahuddin Al-Ayyubi pro maulid? Ini penting banget, subhat-subhat ini dikupas oleh seorang Ustadz muda. Saya senang karena produktif dan dia rajin mencari sumber-sumber penjawabannya. Ya. Syekhul Ibnu Taimiyah itu berlepas diri dalam hal ini. Ada teks yang panjang dikutip oleh Ustadz, ya, nggak akan saya bacakan aslinya di sini. Ya, Fatazimul, ya, Fatazimul Maulidi wa tahajjuhu, ya, mausiman qad yaf'aluhu. Jadi ada kesalahan penafsiran ucapan beliau. Adapun mengagungkan maulid dan menjadikannya acara tahunan, hal ini terkadang dilakukan oleh sebagian orang. Mereka pun bisa mendapatkan pahala yang besar karena tujuan baik dan pengagungannya kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana yang aku telah jelaskan sebelumnya, bahwasanya hal itu dianggap baik oleh sebagian orang, tetapi tidak dianggap baik oleh mukminin yang mendapat taufik. Ini orang yang tidak dapat taufik yang menganggap baik, ya, tapi secara makna disalahpahamkan. Seakan-akan Ibnu Taimiyah mengatakan orang-orang yang menyatakan ini dapat pahala yang baik, maksudnya yang belakangan ini, tapi tidak dianggap baik oleh mukminin yang mendapat taufik, begitu. Panjang itu, ya. Panjang sekali pembahasan itu, silakan baca sendiri dengan judul dari Ustadz, benarkah Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, Salahuddin Al-Ayyubi pro maulid, artinya mendukung kisah-kisah ini, ya, tidak benar itu, ya. Dan Ibnu Hajar juga, Salahuddin bagaimana dia mendukung pro maulid, padahal dia yang menghancurkan Bani Fatimiyun, Ubaidiyun, ya, nggak mungkin itu. Ya, keranjuan kedua, Ibnu Hajar sekali membolehkan maulid, ya, panjang sekali hasilnya. Kutipannya Al-Hafiz di masa ini Abdul Fadil Ibnu Hajar ditanya mengenai amalan maulid, beliau pun menjawab dengan redaksi sebagai berikut, yang terjemahnya, asal melakukan maulid adalah bid'ah, tidak diriwayatkan dari ulama salaf dalam 3 abad pertama,
kan tapi di dalamnya terkandung kebaikan-kebaikan dan juga kesalahan-kesalahan. Barang siapa melakukan kebaikan di dalamnya dan menjauhi kesalahan-kesalahan, maka ia telah melakukan boidah, ya, yang baik, bid'ah hasanah maksudnya. Saya telah melihat landasan yang kuat dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW, ya, datang ke Madinah, beliau menemukan orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, maka beliau bertanya kepada mereka dan mereka menjawab, itu hari di mana Allah menghilangkan Fir'aun, menyelamatkan Musa. Kami berpuasa untuk mensyukuri itu semua. Dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa boleh melakukan syukur pada hari tertentu, ya. Di situ terjadi nikmat yang besar atau terjadi penyelamatan dari mara bahaya, ya, dan dilakukan itu setiap bertepatan pada hari itu. Syukur bisa dilakukan dengan berbagai macam ibadah seperti sujud, puasa, sedekah, membaca Al-Quran dan lain-lain. Ya, apa nikmat paling besar selain kehadiran Rasulullah SAW di muka bumi? Ya, maka sebaiknya merayakan Maulid dengan melakukan syukur berupa membaca Quran, memberi makan fakir miskin, menceritakan keutamaan kebaikan Rasulullah yang bisa menggerakkan hati untuk berbuat baik dan amal soleh. Adapun yang dilakukan dengan mendengarkan musik dan memainkan alat musik, maka umumnya dikembalikan pada hukum pekerjaan itu. Kalau perkara yang dilakukan itu mubah, maka hukum merayakan mubah. Kalau itu haram, maka hukumnya haram. Dan kalau tidak kurang baik, maka begitu, ya, seterusnya begitu. Jadi dibatasi oleh Ibnu Hajar, ya. Jadi Ibnu Hajar nggak mendukung maulid, tapi membenarkan bagian yang kalau sekedar baca sirah di 12 Rabiul Awal ya boleh, sebagaimana terdahulu. Ya, sanggahan untuk kerancuan ini adalah pertama yang harus dipahami dari setiap perkataan ulama bahwa mereka tidaklah maksum, artinya mereka tidaklah luput dari kesalahan dan ketergelinciran. Oleh karena seharusnya yang jadi pegangan adalah dalil. Janganlah bersikap mengambil pendapat mereka yang ganjil berdasarkan selera dan hawa nafsu. Andaikan Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat seperti itu, dia juga nggak maksum, bisa juga salah. Kesalahan nggak boleh diambil, gitu. Dan itu dijelaskan oleh Sulaiman At-Taimi mengatakan, "Lau hasta birusati kulli alim istama fika syarrukul." Seandainya engkau mengambil setiap ketergelinciran ulama, maka pasti akan terkumpul padamu kejelekan. Ulama ini tergelincir, diambil sebagai rukhsah. Fulan berpendapat seperti ini. Ulama ini tergelincir, kita ambil. Taruh Ibnu Taimiyah menyokong maulid, kita ambil. Padahal salah itu. Kita nggak peduli mau Ibnu Taimiyah atau siapa, kalau bertentangan dengan dalil, aslinya dalil. Ya, apalagi Ibnu Taimiyah nggak ngomong seperti itu, dipelintir. Ibnu Hajar juga nggak ngomong seperti itu. Andaikan dia ngomong benar, maulid adalah sunnah, nggak kita ambil. Ya, karena kebenaran itu bukan dari mulut-mulut mereka, walaupun alim. Dari Quran, sunnah, qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat. Begitu. Ya. Dan ini jelas. Lawahasta birukhsati kulli alim ijtama fika syarru kulli. Kalau semua keburukan ulama kita ambil, buruklah kita. Kesalahan kita ambil, kesalahan ya, kebenarannya tidak. Gitu ya, maksudnya begitu. Setelah mengemukakan perkataan ini, Ibnu Abdul Bar mengatakan, ini adalah ijma, kesepakatan para ulama. Saya tidak mengetahui adanya perselisihan dalam hal ini. Jadi ijma'nya bid'ah. Ya. Tapi bid'ahnya tergantung. Ada yang sudah sampai i'tiqad kufriyah, kalau meyakini Rasulullah datang ini, itu bisa bid'ah kufriyah. Ada yang bid'ah ghair kufriyah, sekedar mungkin musik atau apa, itu udah, itu kabair jatuhnya. Ya, kalau digabungkan pakai musik, Rasulullah datang, bagaimana perasaannya? Rasulullah datang terus ada musik, ya, ada maksiat, ikhtilat laki perempuan. Nah, ini nggak boleh terjadi pendapat seperti ini.
Begitu. Kedua, Ibnu Hajar rahimahullah telah mengatakan di atas, asal melakukan maulid adalah bid'ah, tidak diriwayatkan dari ulama salaf dalam 3 abad pertama. Maka sebenarnya perkataan beliau ini sudah cukup untuk menyatakan tercelaknya perayaan maulid, cukup sebagai sanggahannya. Ya, tadi seandainya amalan tersebut perayaan maulid baik, tentu mereka para sahabat dan tabi'in sudah mendahului kita untuk melakukannya. Laukana khaira lasabakuna ilaihi. Ya, kalau itu benar, pasti yang pertama merayakan maulid Nabi orang paling dicintai Nabi dan dia sangat cinta pada Nabi, itu Abu Bakar. Bahkan memperingati, Umar memperingati, Utsman memperingati, Ali dan lain-lain, dan 10 orang yang dijamin masuk surga memperingati tiap tahunnya. Segitu banyak sahabat, ribuan. Kok tidak tercatat satupun dalil yang sahih di zaman mereka hidup memperingati maulid Nabi ini? Ini akal yang waras, akal yang luas, yang jujur hatinya dengan mudah. Nah, kalau memang ada peringatan setiap Nabi, emang Nabi Muhammad saja, Nabi Isa saja, pasti ada asar. Ya, Rasulullah memperingati Nabi kelahiran Nabi Isa, Nabi Musa, pasti saudara-saudaranya. Nah, beda istilahnya, beda zaman. Peringatan Nabi Adam, peringatan kelahiran Nabi Idris alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Nuh. La nufarriqu baina ahadin mir rusul. Kita nggak boleh beda-bedakan. Ya, kalau Rasulullah perintahkan, Rasulullah orang yang tawadu, mungkin dia nggak bermata, peringatilah hari kelahiranku. Rasulullah ngomong gitu, yaitu puasa hari Senin. Karena ditanya, kenapa engkau berpuasa ya Rasulullah? Aku merasa syukur kelahiranku hari Senin. Tidak ada tanggalnya, itu lebih aman. Karena tanggal ada 5 perbedaan pendapat. Ya, peringatan hari Nabi Adam, susah lagi itu nanti kita. Wallahu a'lam, waktu kita sudah cukup. Dan insya Allah bermanfaat untuk diri saya pribadi dan ikhwas sekalian. Dan soal ini ada kajian ini terbebas, Ustadz Firanda terbebas dari tambahan yang saya tambahkan. Beliau terbebas, saya tambahkan ini mengingat ya memang diperlukan ya. Tadi belum sampai Salahuddin Al-Ayyubi, tapi secara garis besar Salahuddin Al-Ayyubi terbebas. Saya sempat kena baca sejarah seperti itu. Ya, betapa dahsyatnya sejarah kalau kita ambil serampangan. Ya, beliau menghancurkan Bani Fatimiyah kok ikut perayaannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.